jam terbang. Bentar. Pip, lo waktu-waktu itu emang canggung ya? Perasaan gua kalau sebagai MC itu kayaknya gua malah justru kebalikan. Kita yang kalau orang bilang kan mungkin karena pengalaman ya. Oke. Justru gua harus belajar sama yang muda. Oh. Perasaan gue seperti itu kok canggung jadi aneh sebenarnya buat gue. Iya enggak sih kan? Iya. Ya, kayak itu sebuah kesempatan. Serius? Ya lu main gitar deh gitu, gue bantuin gitu. Yang modalin pertama kali beli buku, beli gitar Irfan malah. Oh, enggak. Iya. Dan yang mengenalkan gue musik pertama kali Irfan adalah lagu Metallica, lagu One. Metallica? Iya. Oke. Wow, kenapa tuh? Gue gak ngerti itu padahal. Dan Mas gitarnya juga lulusan IKJ ya? Iya, saya nggak lulus tapi. Oh, Nggak lulus ya. sama kayak penyiar satu lagi tuh. Yang mana? Gak datang hari ini nih, Oh, nggak di datang. rumah sakit tuh dia. Irfan juga dulu sekolahnya di Ulisa. Sekolah setir mobil. Lisa. Lo di juga kan di K9. Apa tuh? Ket dong, tukang parkir gue. K9 bukan. Toko obat ya tuh kayaknya tuh. Apa ya? Security. Oh, pelatihan. Si guguk gitu kan ya? Bang Pras sama Bang Damron di mana ya? Di mana sih? Kita di pojok nih. Kita di pojok nih. Di Casmala di sini, tepuk tangan dong. Hai. Bukan Selamat main. siang. Gimana kabarnya? Baik. Miknya pakai sengaja terus ini biar kencang kalau Mas Denca ngomong. Gue puasa tapi tetap semangat. Gue puasa tapi tetap semangat. Oh puasa, iya. Produser kita nggak puasa soal itu. Au. Gimana perjalanan tadi ke sini, Mas Dencas, Mas Peter sama Mas Irfan? Lancar. Seru. Lancar ya? Seru ya? Seru. Sempat ada bom tapi di Wow. di mana? Di Jauh. Iran. Amerika itu ya. Dan kita ngomongin soal The Casmala kali ya. Ya. Kita kan udah tahu kenal banget lah sama Mas Irfan, sama Mas Dencas, sama Mas Peter juga ya. Ini kalian kan banyak nyiptain lagu. Trigger kalian ngebentuk The Casmala ini apa sih? Oh itu Mas Irfan tuh. Ya benar. Kenapa sih Mas? Iya, Bikin Pak. The Casmala tuh. Awalnya bagaimana waktu itu? Ya jadi awalnya singkat cerita aja ya. Nah poin-poinnya waktu itu kita pandemi Iya? 2021 suka bikin konten. Oke. Kita musisi udah pastilah seluruh Indonesia nggak Boleh bisa. deketin. Oh ya nggak boleh keluar kan. Iya. Kita di rumah. Itulah kita ngapain ya daripada bengong. Kita bikin musik, kolaborasi, menghibur orang. Oke. Ya udah beberapa teman musisi ikut. Nah salah satunya Peter. Oke. Nah di sini mulai dia nyanyi lagu Apok gitu, nih lagunya Brad If. Oh ya. Langsung gue kecantol sama suaranya. Langsung kita bikin. Bikin setelah kita bikin satu lagu demo, kok ada yang kurang ya? Iya. Kayaknya kita perlu sentuhan gitar. Oh. Ya kan? Nah ini gitar nih, pikir siapa ya orangnya? Wah di gua aja ya, kan enak bayarnya bisa murah. Ada sendiri ya? Murah. Oke. Gitu. Ya terjadilah. Akhirnya kita alhamdulillah main musik support kita untuk mengambil bagian dari keluarga label. Oke, ya. Berarti sampai akhirnya Mas Peter masuk nih gimana nih awalnya nih? Karena kita ngonten itu tadi. Konten itu tadi ya? Iya, Mas Irfan beride untuk kita bikin grup yuk, kita bikin band yuk. Gitu. Oke, tapi ngerasa canggung gak sih sama senior Kaget. ini? Pertama kali diajakin kaget karena nggak nyangka. Kirain mau konten aja. Tapi ternyata memang mau dibikin band gitu. Oke. Canggung sih awal-awal ya pastilah. Iya. Canggung. Soalnya kan umurnya kan beda ya. Bukan soal nih ya, umur sih. sama ya. Kayaknya soal jam terbang. Bentar. Pip, lo waktu itu emang canggung ya? Perasaan gua kalau sebagai MC itu kayaknya gua malah justru kebalikan. Kita yang kalau orang bilang kan mungkin karena pengalaman ya. Oke. Justru gue harus belajar sama yang muda. Oh. Perasaan gue seperti itu kok canggung jadi aneh sebenarnya buat gue. Iya enggak sih kan? Iya. Ya, kayak itu sebuah kesempatan yang besar sih buat gua gitu. Berarti tapi sebelumnya juga udah kenal sama Mas Denca sama Mas Irfan? Kenal, kalau Mas Dencas
udah pernah kenal dari 2012. Oke. 11-12 lah kira-kira. Kalau Mas Irfan baru kenal tahun itu. 2022. Oke. Tapi sempat. Nah, waktu ketemu Peter agak itu apa? Apa tuh? Kalau makanan tuh tumis canggung ya. Apa? Kangkung. Itu yang kita tunggu-tunggu. Iya makanya nih. Tapi sempat nyangka gak sih, oh bakal satu band nih sama Mas Irfan sama Mas Dencas. Gimana? Sempat nyangka gak dulu? Oh kayaknya. Nggak nyangka karena kan kita pertama kali pengennya ngonten. Oh konten aja ya. Iya. Kalau gue sama Mas Irfan satu rahim, bukan satu. Iya. Oh itu kan dia. Kalau Mas Dencas nyangka nggak gitu? Sejujurnya gue pertama kali ketemu Peter tuh, ini agak putus-putus ya kalau ya. Waktu gue ketemu Peter tuh malah sebelum masuk Casmalet, kira-kira 8-10 tahun sebelum kita ketemu gue udah ketemu Peter. Oh gitu? Ya waktu itu Peter lagi ngemis di pinggir jalan. Enggak dia kebetulan dia rekaman di rumah gue dengan bandnya waktu itu. Oke. Suaranya unik banget ya anak. Gitu. Orangnya juga apa ya orangnya santai banget. Peter tuh gampang adaptasi sama orang gitu. Terus pas ketemu Mas Dencas pinjam 20.000 gitu. Terus gak dibalikin sampai sekarang? Enggak. Peter orang yang sangat humble banget ya. Oke. Dan juga Mas Peter kan juga sebelumnya kan rilis single ya, album ya, mini EP. Iya. Berarti perjalanan karir Mas Peter nih sebagai musisi tuh dimulai kapan sih? Kalau Mas Denca sama Mas Irfan udah senior banget ya. Saat saya masih SMA tuh udah bermusik. Tergantung persepsi sih. Perjalanan karir tuh kalau menurut lu apa yang mendefinisikan mulai nih gitu? Apakah belajar musiknya kah? Mungkin dari suka musik sama belajar musik lah gitu. Kalau belajar kayaknya dari SD belajar musik. Oke. Tapi pertama kali rilis itu 2014. Tapi waktu itu pernah bikin solo project mulai dari 2011. Nah, 2011. Itu gak mau punya video, gak mau rekaman, gak mau punya sosial media, cuman mau manggung dan hanya membawakan lagu original. Itu kenapa begitu tuh? Gak mau idealis ya. Idealis banget ya. Gue juga sekarang pas gue mikir, kenapa gue dulu melakukan hal itu, gue kayak gak terlalu mikir. Itu 2011 sampai 2014. Oke. Nah, memutuskan untuk profesional lah gitu. Itu gue rasa gue udah profesional. Gue rasa. Mungkin bisa juga Pit, ditambahin lagi mungkin belum kepepet itu. Iya. Kepepet ya. Bisa jadi. Waktu itu yang memang benar sih dapat duitnya bukan dari solo project itu, kayak kadang-kadang dapat, kadang-kadang kayak namanya orang nggak mau promo kan, itu kan istilahnya kita nggak mau promo kan, cuman pengen main doang. Iya. Ya reguleran. Gue jadi pengen nanya juga, ini gue aslinya gue nanya, lo tuh pertama kali nyanyi dulu apa main gitar dulu apa main drum dulu Pit? Nah, kita nggak pernah nanya loh. Drummer juga nih. Multi instrumen. Pertama kali apa? Lo ngerasa apa menyanyi dulu apa gue main gitar nih gitu? Pertama kali itu belajar main gitar dulu, main metal dulu pertama kali. SMP metal, ya. Pertama kali itu gue main metal, gantiin band metal namanya Gorgoroth. Jadi ya personilnya main ke Jamrut. Gue masih SMA kelas 1. Botak kecil pendek itu efek hilang. Sorry ya, bodo amat tuh denger. Efek hilang ya, apa yang dikerjain. Muda dia. Itu main gitar dulu sih. Habis itu baru main drum, apa baru nyanyi? Nyanyi 2011. Ikut les juga gitu. Lo inget gak kata-kata pertama ketika megang mic kalau penyanyi? Kata-kata pertama. Gak inget lagi gue kalau kata-kata pertama. Setahu gue penyanyi pasti gini kalau megang mic. Testing. Testing. Bener kan? Iya. Gak mungkin kan. Tes gitu ya. Cek gitu. Iya gitu. Nah berarti kalau ke Mas Denca sama Mas Irfan beda berapa tahun nih? Beda setahun. Ya? Oke, berarti kalau orang tua kita ngebet dulu. Alat musik pertama yang Mas Irfan sama Mas Denca main itu apa dulu sebelum? Mungkin ada gitar dulu. Kalau gue sih emang dari awal keyboard dulu ya. Gue tuh yang nyuruh main gitar Mas Irfan malah. Oh serius? Ya lo main gitar deh gitu, gue bantuin gitu. Yang modalin pertama kali beli buku, beli gitar Irfan malah. Enggak. Iya. Dan yang mengenalkan gue musik pertama kali Irfan adalah lagu Metallica, lagu One. Metallica? Iya. Oke, wow. Kenapa tuh
Gue gak ngerti itu padahal Irfan kan belajar jazz, merangan gue Metallica. Itu gue Ya namanya main ya yang namanya metal pasti identik dengan gitar. Gak ada piano dalam sejarahnya, gak ada sih piano. Jadi gue perlu adik gue kalau bisa belajar gitar aja nih. Jadi bisa punya vibes yang beda aja. Gitu. Ya emang belajar gitar tuh guru gue Irfan. Gitu. Oke, tapi kalau Mas Dencasnya kok diajarin susah nggak sih? Masalahnya dia gak bayar gua gitu loh. Itu dia tuh ya. Gitu. Oh dia tuh termasuk yang lo jangan itu. Jadi sampai referensi lagu musik pun Irfan ngasih tahu. Lo dengerin nih. Dan Irfan dulu kan umur 16 tahun dia udah ngamen ya, udah main reguler gitu. Oh iya. Terus sempat Irfan main di luar negeri, pulang tuh bawain CD Pat Metheny, band-band yang bagus-bagus, beli buku tentang jazz. Jadi benar-benar murni guru gue tuh Irfan. Oke. Makanya gue sayang banget sama dia. Peluk. udah sering. Udah sering. Oke teman, makin seru ngobrolan kita nih teman Tangerang aja. Tapi kan ada yang request aneh-aneh gak sih Mas? Ya pada dasarnya sih ya gue sebenarnya TikTok tuh cuma satu kok alasannya. Yang pertama gue perlu latihan. Oke. Dan ada yang perlu kritik. Kurang apa nih men. Kedua gue suka lagu tahun 90-80. Makanya gue ya kan lagu-lagunya seperti itu. Ajaibnya lagi Gen Z sekarang malah balik. Gen Z itu suka 80-90. Wah ini membuat gue jadi tambah semangat. Jadi tambah lagi juga memang nggak bisa dilepas bahwa media sosial mau Instagram, TikTok itu sudah berperan penting sih buat siapapun yang ingin punya karya kan. Aneh juga tuh anak sekarang tuh Irfan kan suka 80, kalau gue suka 81, 82 gue. Oh ini setahun 2 tahun ya gitu ya musiknya ya. Tapi kita lanjut lagi nih ngobrol kan. Mas Denca sama Mas Irfan banyak nyiptain lagu-lagu terkenal kayak Pilihlah Aku dari Kadi, terus Berata Berpisah dari Reza Artamevia ya. Tapi menurut kalian nih karya yang jujur tuh kayak gimana sih? Kalau gue ada duitnya enggak langsung gue bikin yang bagus. Itu jujur banget ada duitnya baru enggak sih, enggak gini kalau itu kan bikin lagu tuh ya sebenarnya itu sebenarnya job description ya. Kita musisi ya ada kesempatan kita berlatih, ada peluang kita ambil gitu. Jadi kalau bikin lagu ya semua orang bisa bikin lagu, cuman kan kita harus punya view masa depannya mau ngapain nih lagu nih. Kalau proyeksinya rekaman ya kita bikin lagu, kalau by order. Jadi menurut saya itu hanya job deskripsi bikin lagu. Kalau basic kita adalah berkarya ya, memainkan karya juga berkarya gitu. Cuma bedanya kali ini gue sama Irfan spesifik bikin lagu emang buat The Casmala dan vokalisnya emang Peter. Karena kalau lagu dikasih penyanyi yang kaya penyanyi. Ya kayak penyanyi. Tapi itu realita, bukan hal buruk maksudnya, bukan hal buruk ya. Kalau kita bisa dapat penyanyi yang bagus dan kita jadi punya warna jadinya beda, makanya kita nyebutnya The Casmala itu band. Iya. Dan sekarang juga banyak genre-genre baru ya kayak hipdut gitu ya dengan munculnya Naikila, Tensi. Siapa? Naikila. Hipdut itu. Apa? Naikila gimana tulisannya? N-A-Y K-I-L-A ya? Sakit dada Naikila. Itu bagus banget, gue suka banget. Pendapat kalian gimana tentang? Wah kalau menurut gue sih keren sih. Mereka nggak cuma satu, itu mereka produsernya bagus juga musik. Menurut gue itu kita membuat sesuatu yang original. Biasanya kan kalau zaman dulu mungkin kita jazz atau ada sambanya, ada pop. Menurut gue mereka original ya, mengembangkan sesuatu yang udah ada, jadi mereka original. Dan menurut gue keren. Keren ya. Oke. Mungkin kita akan bikin itu nanti. Serius nih, dicas ya, tapi bahasa Mandarin. Wah, Mas Peter mah lagu. Biar beda maksudnya gitu. Nah kalau lagu yang paling sulit diciptain sama Mas Dencas, Mas Irfan atau Mas Peter, sama aransemen yang paling ribet tuh lagu apa sih? Bikin lagu tuh kita nggak sulit, yang sulit lagu tuh kan dua, lirik dan nada. Kalau bikin nada saya sama Irfan cepet karena kita basicnya improvisasi ya gitu ya. Yang susah adalah bikin lirik, karena lirik itu kita harus tahu bikin lirik itu buat kita atau buat orang lain. Dan lirik itu match nggak sama yang nyanyi. Kalau penyanyi merasa itu bukan dari bagian story-nya bukan dia, nggak akan enak. Jadi yang susah itu bikin lirik karena harus banyak hal yang kita harus adaptasi. Jadi secara teknis sebenarnya kita nggak sulit. Kalau gue pribadi, gue lebih bikin lagu itu mau
zaman sekarang bisa kok bikin lagu apa aja gitu, apalagi udah ada teknologi AI atau apa kan. Yang susah itu bagaimana cara menjual lagunya. Iya sih sekarang gitu. Tapi kalau secara teknis yang sulit adalah bikin aransemen. Aransemen ya. Karena kita harus membungkus, karena yang bridging sebuah lagu itu ada arah musik. Aransemen itu cocok nggak dengan penyanyinya, dengan kita kayak Irfan gitu ya. Kita mau dominan apa nih, gitar, piano, kita perlu adaptasi. Jadi pekerjaan tersulit dalam sebuah karya musik adalah arranger sebenarnya. Itu dia. Oke. Nah, ini kalian duduk di sini nyaman kan ya? Nyaman. Ini paling kesemutan yang kiri doang gitu. Nah, aku tinggal ke kanan doang nih. Udah hilang kesemutannya udah. Ini tuh disupport sama Ajak Furniture. Keren. Baru tadi gue ngomong nih bangkunya enak banget nih. Nah jadi buat teman-teman ya kalau mau sofanya bagus gitu ya, punya fitur-fitur keren, ini ada Ajak Furniture nih. Jadi apa brandnya? Ajak Furniture. Oh ya, Ajak Furniture, jangan lupa follower di Nicas malah banyak, jadi lu bisa iklan di gua juga. Bener tuh, bisa langsung ke Mas Irfan, Mas Dencas atau Mas Peter. Iya, kalau Peter followernya beli dia. beli. Ya jadi langsung aja di follow aja Ajak Furniture di @ajak.id, nanti lu bisa beli di situ atau nggak di e-commerce semuanya gitu. Nah sekarang balik lagi ke musik ya. Kan berharap tak berpisah kan di recycle ulang ya. Ada kesulitan nggak sih dengan pembawaan baru, aransemen baru dengan hadirnya Mas Peter gitu kan? Sebelumnya kan versi Reza cewek ya. Dengan versi cowok nih ada kesulitan nggak nih? Khususnya buat Mas Peter kali ini membawakan lagu ini. Kesulitan kayaknya enggak sih kalau karena kita workshop dulu kan. Oke. Kalau misalnya langsung dibawain mungkin bakalan kaget. Cuman kan ini kan kita memang ngumpul dulu, ngobrolin aransemennya bareng. Terus menyesuaikan nada dasar dengan kawan-kawan gitu, jadi kayak enggak sih. Sebenarnya beda loh yang lagu yang berpisah yang versi Reza, karena ada part song 2 yang emang dibikin khusus buat The Casmala. Oh, ada bedanya ya? Kita contohin boleh nggak? Boleh dibuka nggak gitarnya? Pit, kita coba nyanyi songnya, sama song 2 kita bedain liriknya gitu ya. Okay. Yang pertama gini. Ini song 2 yang kita dengan versi barunya ya. Versi baru ya The Casmala. Ingatkah kan dirimu yang pernah menyakiti aku? Kalau yang versi yang keduanya kita beda. Tak pernah terpikirkan untuk pernah meninggalkanmu. Hilaf mungkin namanya bisa terjadi pada siapapun. Itu nggak ada di versi yang Reza. Iya. Jadi yang Reza itu versi bajakannya, ini yang aslinya. Sama intronya beda. Intronya beda ya. Intronya tuh idenya Mas Irfan. Oh intronya? Ada apa sih? Ada choir ya. Ada Vini ya. Dan itu sebenarnya di dalam yang versinya Casmala yang baru itu ada 3 lagu gue gabung sebenarnya. Oh serius? Itu lagu apa itu berarti? Ada lagu saya judulnya tuh apa ya, saya lupa aja. In the Sky Missing It Pass. Enggak tahu, lupa. Gue tuh bad memory gitu. Iya. Ada partnya tadi di intro, kalau aslinya kan ada 1, 2, 3, 4. Nah, kalau ini malah ada intro lagu lain, coba Levit. Ku tak lagi cinta kepadamu meski kamu masih mencintai aku. Iya. Beda ya. Beda ya. Sorry, yang itu bajakan, yang ini juga bajakan. digabung. Versinya The Casmala ada part intro yang beda sama verse 2-nya beda. Terserah yang bikin lagu lah. Iya, terserah yang buat lagu ya. Tapi enak loh versi ini di Casmala juga. Makasih. Tapi Mas Dencas masih ini hobi Vespa Mas? Sebenarnya ya Vespa tuh kayak obat buat gua. Kalau lagi kerja lagi stuck gitu ya, atau misalnya nggak ada ide nih, kadang-kadang Vespa itu kayak menetralisir. Gue nyalain mesinnya, gue melupakan sejenak beberapa jam rutinitas gue, dengar suara mesin tuh, abis naik Vespa setengah jam, 1 jam tuh netral lagi. Itu cara gue. Orang macam-macam itu, ada yang ngerokok dulu, ada yang mungkin habitnya yang buruk, misalnya minum gitu ya. Gue enggak, gue nyalain mesin, jalan sebentar, komplek, setengah jam, balik lagi kerja lagi bisa. Ada berapa sih Vespa di rumah sekarang? Wah,
lumayan lah gitu. Bisa beli 900 berapa? Banyak banget ya. Bisa beli Avanza lah gitu. Avanza second tapi. Tapi pernah dapat tantangan gak sih? Tantangan gitu gak sih dari istri gitu? Beli mulu nih. Gak sih, istri gue tuh orang yang tahu bahwa gue tuh orang yang bisa berinvestasi. Jadi gue dari muda terbiasa beli barang yang suatu kali gue butuh bisa gue jual. Jadi Vespa kan kayak emas ya gitu ya. Lama-lama makin tinggi gitu. Kalau nggak untung paling untung jual, paling untung pakai lah gitu. Ya lebih ke investment sebenarnya gitu. Sama kayak lagu gitu. Iya benar. Kayak Cas Mala juga kan investasi. Kalau sekarang mungkin belum jadi, insya Allah karena sekarang udah zaman digital, mungkin tahun depan 2 tahun lagi kalau udah lagu berpisah bisa jadi gitu. Jadi kita sedang menabung sebenarnya. Oke. Dan berarti sekarang ke Mas Peter. Mas Peter kan juga ada project lainnya sama Orange Theory ya. Itu cara ngebagi waktunya tuh dengan Cas Mala tuh gimana tuh ntar? Kan beda genre juga tuh ya. Sejauh ini sih nggak pernah ada masalah apa-apa gitu ya, karena itu kan posisinya beda. Kayaknya tetap kita tektokan jadwal aja normal sih. Ya, gitu. Terus kegiatannya juga lebih santai karena Orange Theory itu bahkan mereka bisa ngeladenin bandnya itu kayak jam 1 pagi, jam 3 pagi. Terus sering live juga ya. Mereka memang orang-orang yang malam hari berkegiatan gitu. Jadi ya gampang. Dan Mas Peternya juga lulusan IKJ ya? Iya, saya nggak lulus tapi. Nggak lulus ya. Sama kayak penyiar satu lagi tuh. Yang mana? Gak datang hari ini nih, di rumah sakit tuh dia. Irfan juga dulu sekolahnya di Ulisa. Sekolah setir mobil. Ulisa. Lu juga kan di K9. Apa tuh? Market dong, tukang parkir gua. K9 bukan. Toko obat ya tuh Kenan tuh. Apa ya? Security. Pelatihan. Polisi guguk gitu kan ya? Parah. Dan sekarang mungkin ngomongin Mas Pras. ya. Ngomongin lagu terbaru dari The Cas Mala ya. Ini judulnya kan Cinta Tapi Terluka. Ciptaan Mas Irfan kan ya? Iya. Katanya pengalaman pribadi ya, temen gitu ya. Sebenarnya cerita dia waktu masih muda. Enggak ya? Alasan aja gitu ya. Ya sebenarnya gue pernah ngalamin hal ini waktu itu belum nikah. Tapi kan ini kan cerita memang benar dari sahabat terdekat. Dia cerita bahwa kisahnya dia ini pengen diceritain Mbak. Tapi ya udahlah. Ya ceritanya cuma satu kok. Dia menjalankan hubungan percintaan yang dipaksakan. Dimana di dalamnya tidak ada kebahagiaan gitu loh. Tidak ada kebahagiaan sehingga sebab akibatnya dia mengalami luka batin, luka fisik kan. Nah ini kayaknya bagus banget kalau diangkat jadi lagu gitu. Ya udah jadilah Cinta Tapi Terluka gitu. Karena motivasinya di lagu ini apa? Supaya semua orang bisa belajar dari pengalaman luka itu sendiri. Karena luka adalah guru terbaik. Luka adalah guru terbaik tuh, dengerin tuh ya. Tapi proses kreatif dari penulisan sampai recording, master mixing. Iya, gue semua bikinnya rough dulu semua. Dari melodi sampai lirik gue pikirin. Yang sebenarnya cepet. Bikin lagu itu cuma sehari. Cuman yang bikin lama bagaimana menyusun liriknya itu. Jadi setiap susunan lirik ini harus berisi dan menyusun ke bawa emosi orang. Itu yang agak sulit. Harus pemilihan kata-katanya harus hati-hati dan pengucapan sama. Untuk penyanyi gimana, gue minta pendapat Pit gimana pengucapannya, jadi di-adjust sama Denny juga nih gimana nih enaknya, jadi ada workshop juga seperti itu. Lagunya sih sebentar sehari jadi ya. Kalau recordingnya juga cepet juga ya? Cepet juga kalau itu kalau recording ini kita melibatkan di sini ada ada melibatkan Mas Ade Govinda sebagai produser kita yang kita perlu sentuhan tangan pemusik yang berbeda supaya ada energi yang berbeda, dan kita melibatkan pemain bass musisi luar juga, ada string section juga, ada apa lagi, ada vocal director, ada mixing engineer. Iya, engineer juga ada apa ya, ada Mas Jay. Mas Jay dari My Music juga yang melibatkan kita direct untuk gitarnya bagaimana. Itu penting merubah musik kita. Dari awal sebelumnya di album Persona, terus kita bikin single ini ada sentuhan musik yang berbeda. Nah Mas Peter juga ngisi drumnya di lagu ini ya? Iya.
lebih ini susah Mas? Nyanyinya apa ngisi drama itu? Beda lah. Beda. Kalau drum itu kan istilahnya kita naro apa ya? Fondasi. Tanggung jawabnya beda. Iya. Kalau nyanyi kan kita menyampaikan pesan yang paling bisa dimengerti. Iya. Oke, drum set moodnya gitu. Apakah dia tak apa dek tak groove-nya moodnya lain dari touch pertama itu. Tapi kalau nyanyi memang kita naruh pesan yang bisa gampang dimengerti oleh semua sound system, yaitu lirik. Itu kayaknya beda. Oke. Nah selama recording itu ada pengalaman unik gak sih? Sempat ada debat juga gak sih? Apa ini gini nih gitu pas recordingnya tuh? Kayaknya nggak ada Mas ya, apa? Sebenarnya enggak, sebenarnya bukan ini, kita jadi kalau kemarin Mas Ade Govinda bilang udah tampung aja dulu semua ide-ide, nanti sebagai produser Mas Ade yang akan menentukan ini paling enak. Sebagai itu kan tugas produser memang. Wah ini kita jadi banyak opsi. Saya isian pianonya dengan sound-sound yang banyak, ada string juga, ada pilihan vokalnya juga macam-macam. Nah di sini tugasnya Mas Ade Govinda untuk memilih. Wah ini kayaknya asik nih. Di situ produser fungsinya. Mantap banget ya. Kayaknya langsung dengerin aja kali ya teman Tangerang ya lagunya ya. Soalnya sudah ada kemarin banyak yang request sih sebenarnya sih. Oh iya. Malam-malam banyak. Oke, seru. Galau malam-malam. Oke, kita dengerin aja langsung lagu terbaru ya, live ya. Oh ya, oke. The Casmala, Cinta Tapi Terluka. Kita cinta tapi terluka, bertahan hanya karena biasa. Janji manis pun jadi dusta, semua hanyalah tinggal cerita. Cukup sudah aku menahan rasa, tak bisa ku berpura-pura bahagia. Putuskan saja tali cinta yang ada, karena kita takkan lagi sejalan bersama. Pernah kita saling percaya, namun waktu uji segalanya. Hatiku bukan lagi untukmu, cinta kita sudahlah selesai. Cukup sudah aku menahan rasa, tak bisa ku berpura-pura bahagia. Putuskan saja tali cinta yang ada, karena kita takkan lagi sejalan bersama. Tak ada yang salah untuk berpisah, bila cinta menjelma jadi luka. Waktu kan mengobati sakit dan dendam. Semoga semua ini adalah jalan yang baik. Cukup sudah aku menahan rasa, tak bisa ku berpura-pura bahagia. Putuskan saja tali cinta yang ada, karena kita takkan lagi sejalan bersama. Cukup sudah aku menutup mata, tak sanggup lagi berpura-pura bahagia. Putuskan saja, tak lagi untuk dicoba. Bukankah cinta harus
sejujur apa adanya. Kita cinta tapi terluka. Thank you. Tahan dong. Keren banget ya. Menyentuh sekali loh. Apanya disentuh? Hati dong. Mas yang Pernah ngalamin Mas, ya? Mas Dencas kalau ngalahin lagi. Kalau Mas Pras pernah luka nggak? Wah sering. Lukain. Nah, tapi menurut kita balik ke industri musik lagi deh. Industri musik sekarang menurut Mas Dencas, Mas Irfan sama Mas Peter tuh gimana sih? Kan ada kisru-kisru, masih ada kisrunya ya, terkait hak cipta gitu tuh. Gimana tuh? Kalau dari sisi kreatif musik sekarang menurut saya jauh lebih beragam, jauh lebih banyak pilihan, lebih bagus. Cuman satu kendalanya karena banyak yang bagus, akhirnya yang bagus-bagus seperti hilang sih menurut saya gitu. Ya karena medianya juga banyak ya, nggak kayak dulu kan ya. Jadi kalau misalnya di Ahmad Casmala bagaimana ya, kita tetap harus berkompetisi buat kita juga bikin selalu karya yang bagus, karena karya yang bagus itu tinggal nunggu momentum. Dari album pertama kita udah bikin 7 lagu, semuanya menurut kita udah bagus dan kita adaptasi untuk beda yang lain. Mungkin tinggal menunggu momentum. Jadi proyeksi kita khusus di Casmala atau dengan yang sekarang sama, kita pasti bikin yang paling bagus buat kita dan buat pendengar. Yes. Berarti kalau nyiptain lagu buat kesenangan sendiri kah apa buat pendengar kalian nih? Ya karena kita udah punya vokalis dan kita senang banget. Peter tuh ngasih warna lagu-lagu saya dan lagu Irfan, termasuk lagu Peter juga. Iya. Jadi memang kita sekarang lebih fokus bikin lagu yang bagus buat The Casmala. Yes. Berarti ini ada dua pertanyaan terakhir kali ya. Lagu seberapa spesial sih lagu Cinta dan Luka, Cinta tapi Terluka ini buat kalian nih, satu-satu kali jawab. Ya kalau gue pertama sebagai pencipta lagunya, lepas dari apapun, semoga ya artinya ini pengalaman buat pengalaman dan menjadi inspirasi gitu buat semuanya, bahwa jangan pernah memaksakan yang namanya hubungan yang tidak ada kebahagiaan di situ. Ya satu, yang kedua ya belajar dari luka. Jadi ini artinya belajar buat diri sendiri juga, termasuk gue juga itu. Kalau dari Mas Peter deh. Lagu ini itu gue dengerin di jalan. Kayak ini bukan lagu Casmala. Kayak gue memang lagi gue lagi pulang terus capek gitu, misalnya habis kerja, habis main, habis nyanyi gitu. Terus ya gue pengen dengerin lagu ini aja karena lagu ini bagus gitu. Kayak gue pengen dengerin lagu ini untuk gue bersantai di jalan. Iya. Padahal kan maksudnya biasanya kan kalau setelah kita rekam, setelah kita rilis, waktu kita denger kan pasti banyak pertimbangan yang kayak kita ngejudge karya kita sendiri. Kayaknya kalau di sini gue benar-benar bisa enjoy dengerin itu. Seperti ini bukan gue yang nyanyi dan bukan band gue gitu, kayak ini lagu bagus. Dan yang satu lagi yang paling penting, senangnya gue juga Peter nih terlibat sebagai main drum. Iya benar ini. Iya, artinya kita nggak ngeluarin budget. Balik lagi ke budget ya. Kalau dari Mas Dencas nih, seberapa spesial lagu Cinta? Saya rasa Mas Irfan bikin lagu ini udah mikirin buat siapa, segmennya apa. Jadi menurut saya lagu yang bagus itu mau dibikin musik kayak apa tetap lagunya bagus gitu ya. Jadi ini lagu yang sebenarnya bukan upbeat, ini medium tapi juga bukan slow, tapi dibikin slow juga bisa. Jadi lagu yang bagus adalah notasi yang gampang menurut saya gitu ya. Gampang menjadi bagus ketika kita membuat aransemen itu bisa beradaptasi dengan si penyanyi. Jadi menurut saya kalau Peter bilang ini kayak bukan Casmala, tapi bukan kayak siapa-siapa juga, dan cuma di Casmala yang bisa punya kayak gini. Nah gitu. ini dia nih. Karena Mas Irfan tuh bawel, namanya sound ini sound vintage. Terus saya juga karena saya produser musik, jadi harus tahu banget lagu gini drumnya kayak apa. Kebetulan Ade sama kita juga matching ya. Pengen soundnya vintage. Peter pun harus adaptasi. Biasanya main metal tiba-tiba harus main pop, gimana harus tematik ya, feel-nya segala macam. Jadi untuk lagu ini kita adaptasinya personal. Tapi ketika masuk studio ya Peter take drum gak lebih dari
40 menit gitu ya. Oh. Cepat Peter Cepet ya? gitu. Ngeditnya yang lama gitu. Dan satu lagi poin dari lagu ini yang gue udah nyoba di semua instrumen. Untuk main piano aja juga oke, bisa dipakai untuk piano aja. Untuk gitaran juga masuk. Iya. Jadi ini sangat fleksibel dan notasinya sebenarnya memang sudah gue bikin sesederhana mungkin supaya orang bisa nyanyi. Oke. Coba pasti hafal kan refnya, coba. Coba tes ya. Coba. Ayo, semuanya ya tes ya. Tes ya. Coba. Siap? Udah siap belum? Dengerin ya. 1, 2, 3, 4. Lagu. Oke. Jadi untuk menuju album kebetulan dipilihlah lagunya Mas Irfan. Oh. Semoga jadi bridging gitu supaya album kedua ini menjadi sesuatu yang beda gitu. Terus ya kalau ini insya Allah bisa diterima, mungkin kurang lebih albumnya akan banyak lagu-lagu seperti ini gitu. Gitu. Kalaupun ada lagu lain pasti band lain gitu aja maksudnya. Lagu lain pasti band lain ya, bener sih. Oke deh, terakhir harapan kalian buat lagu ini dan kedepannya. Semoga kalau saya pribadi nih, kalau lagu ini meledak, cicilan mobil lunas, cicilan rumah lunas, semuanya lunas semuanya. Kalau dari Mas Irfan? Ya kalau gue harapan lagu ini sudah pasti lah, artinya bisa memberikan inspirasi baru gitu loh kan, secara cerita liriknya itu juga dan musik yang kita buat gitu kan, punya kesan gitu loh, ada membekas mau dari musik dan liriknya, udah itu aja sih. Oke, dari Mas Peter. Ya kalau buat gue pribadi sebagai orang yang menyanyikan, gue percaya banget kata-kata dari lidah kita itu apa sekecil apapun, sebecanda apapun nggak akan, itu sesuatu yang memang kayak mantra gitu. Ya dan itu nggak bisa ditarik kembali. Dan waktu pas gue ngetek guide lagu ini, kayak ini kan lagunya lagu putus ya, lagu kayak istilahnya ada vibes, ada dark side-nya. Memang betul itu sangat positif kalau lu memaksakan sesuatu nggak baik. Tapi kan belum tentu jalan keluarnya itu diputuskan. Mudah-mudahan teman-teman yang dengerin lagu ini nggak main putusin keputusan yang salah aja sih pas dengerin ini itu sih. Kira ada putus nyesal tuh. Iya, ntar nyesel. Makanya. Oke deh, ini seru banget ya. Nggak terasa udah mau sejam nih kita ngobrol bareng The Casmala nih. Semoga kedepannya The Casmala sukses dengan lagunya. Kita juga terima kasih udah diundang di Star Radio. Terima kasih juga Star Radio. Terima kasih banyak. Mas Pras juga terima kasih, pertanyaannya bagus-bagus ya. Kita jadi merasa kayak ditanyain sama gimana gitu ya Mas. Nggak kayak wawancara gitu. Pinjam 20 juta dong. Oh ya, boleh. Ayo kita bertiga. Ya, kadang-kadang kita kan di radio tuh kalau ketemu yang nanyanya seru ya santai juga seru, gitu. Star Radio seru. Seru kan. Boleh tahu nggak kalau Star Radio tuh Apa? Banyak pendengarnya di usia berapa biasanya? Kalau Star Radio tuh biasa dari umur 25 sampai 35. Wah, gua banget itu bener. Kan sumuran. Ya 25 saya. 25. Bukan 24 ya Mas. Ya udah, jangan lupa untuk dengerin dan request lagunya The Casmala ya. Cinta Tapi Terluka udah tersedia di Star Radio dan di platform ya. Jangan lupa ya, dan juga lupa juga subscribe Pojok Musik. Thank you teman-teman. Terima kasih.